Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6 beserta anggota Komisi 6, yang saya hormati Ketua KPPU, Ketua BSN, Wakil Kepala BPKS Sabang, Kepala BP Batam, beserta jajaran. Jadi saya ini ingin menyoroti sedikit Pak ya. BP Batam ini dulu kan badan yang terpisah dengan pemerintahan yang ada di Batam. Tapi sekarang ini kan Kepala BP Batam juga sebagai wali kota Batam. Jadi di situ tuh kan terjadi anggaran double, Pak. Di samping Bapak mendapatkan PAD dari wali kota, juga Bapak mendapatkan tiap tahun anggaran belanja negara dari pemerintahan pusat, APBN kan gitu Pak ya. Seharusnya kan pembangunan di BP Batam ini kan seharusnya kan dengan adanya anggaran yang double dari PAD dan APBN itu kan bisa sangat bagus lah, tapi lumayan lah daripada dulu-dulu Pak infrastrukturnya ini. Tapi saya sangat sayangkan kemarin itu terjadi peristiwa demo yang mengakibatkan korban luka bagi aparat dan demo. Ini seharusnya kalau kita ini mencermati, Bapak kan juga sebagai wali kota. Kalau wali kota itu kan dipilih oleh masyarakat situ, Pak ya. Jadi Bapak itu seharusnya punya tahu karakter masyarakat di situ itu bagaimana. Sebelum melakukan eksekusi ini, pendekatan-pendekatannya itu bagaimana. Karena apa, Pak? Karena masyarakat di situ itu ada yang menempati tempat situ itu sebelum BP Batam berdiri mungkin Pak ya. Atau pemerintahan wali kota Batam berdiri. Dan di situ itu kan orang itu kan mata pencariannya, kultur sosialnya, itu kan udah melekat Pak di situ. Dan kalau misalnya dia itu dipindah ke tempat lain, tapi kultur dari mata pencahariannya itu mati atau tidak bisa dikerjakan oleh dia lagi, penghasilannya itu juga akan berhenti kan begitu Pak. Walaupun di situ akan disediakan tanah 500 meter beserta bangunannya. Menurut saya, kita membuat kawasan khusus untuk berdirinya industri-industri itu kan kita ini harus memberi kesempatan orang itu untuk bisa mencari mata pencaharian di tempat itu. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang mau dipindahkan itu juga udah disosialisasikan,
bahwa nanti kalau ini berdiri akan diprioritaskanlah orang yang dulu di situ itu untuk bisa bekerja di tempat itu. Jadi harapan saya, Pak, saya ini juga kasihan gitu loh. Masyarakat yang tidak berdosa kena imbas gara-gara kebijakan yang sosialisasinya mungkin belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat setempat. Kedua, aparat keamanan melaksanakan tugas, protapnya kalau terjadi gini harus melakukan kayak begini, kan gitu. Tapi kalau nanti seperti yang terjadi sekarang, Pak ya, mungkin itu bukan masyarakat desa apa itu Rempang itu yang ikut sekarang ini, Pak. Itu udah solidaritas masyarakat Melayu. Kalau sudah kayak begitu kan nanti semua susah. Pembangunan tidak akan bisa berjalan. Masyarakat juga kalau mau diusir kan juga mau akan melawan. Karena sosialisasinya yang kurang bagus. Ya, harapan saya ini Bapak sebagai Kepala BP Batam juga sebagai Wali Kota Batam seharusnya kan udah tahu karakter masyarakat situ. Mungkin Pak Rudi juga asli orang Batam, orang Melayu situ kan gitu. Jadi kita berharap pendekatan secara manusiawi itu yang didahulukan. Memang kita ini perlu, Pak, untuk membesarkan BP Batam seperti cita-cita bagaimana kita mendirikan Batam itu untuk bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Jadi saya berharap kejadian yang terjadi di desa Rempang itu Bapak bisa mencari pendekatan secara damai supaya investasi itu juga bisa berjalan, tapi masyarakat yang akan dialihkan, bukan penggusuran ya Pak ya, istilahnya itu harus dialihkan yang manusiawi, yang bisa nanti masyarakat itu juga bisa, masyarakat yang dialihkan itu bisa menikmati pembangunan yang ada di situ. Misalnya dalam hal nanti untuk sebagai rekanan dari komplek-komplek industri yang ada di situ. Terus untuk BSN Pak ya, harapan saya untuk menerbitkan SNI ini Pak, jangan terlalu gampang. Karena apa? Ini terjadi pemalsuan pupuk palsu ini banyak sekali Pak. Bapak dikasih dari Kementerian Pertanian bahwa pupuk ini sesuai spek yang ada. Tapi di lapangan kan bukan kayak begitu, Pak. Setelah Bapak mengeluarkan SNI, tapi setelah pupuk itu jadi di labkan kan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.